Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini kita semua berada di ruang Zoom meeting ini untuk dapat mengikuti acara webinar yang bertajuk pengetahuan tentang public speaking. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu selaku MC pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Tasya Utami, teman-teman bisa panggil saya Tasya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, agar terpatri jiwa nasionalisme kita. Mari saya persilakan kepada para peserta webinar untuk dapat memposisikan diri duduk tegak agar dapat menyanyikan lagu ini secara hikmat dan bisa memulai acaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya atas kehidmatannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Selanjutnya, acara webinar ini pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Abdil Ibnu Rahman. Kepada Kak Abdil Ibnu Rahman, saya persilakan untuk memulai acara pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Kak Tasya yang udah jadi MC pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan memandu untuk acara selanjutnya sebagai moderator. Oke, kenalan dulu ya, saya Abdul Nur Rahman. Biasa dipanggil Abdil aja ya. Dan selamat pagi teman-teman semua. Semoga harinya menyenangkan ya. Dan semoga pada seminar kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk menunjang karir kita ke depannya. Seperti kita ketahui, bahwa public speaking merupakan salah satu skill yang harus dan wajib mungkin bisa dibilang dimiliki saat ini, karena kebanyakan peluang kerja di luar sana akan membutuhkan keterampilan ini. Baik teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan ataupun ingin mandiri seperti menjadi seorang YouTuber, ya teman-teman juga butuh skill public speaking. Nah, untuk seminar hari ini kita akan dibawakan ya materinya oleh Kak Arsyaf ya, dan nanti kalian bisa bertanya jika ada yang kurang paham tentang public speaking kepada beliau, dan diharapkan untuk teman-teman semua untuk mendengarkan materinya secara sama agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Oke, kepada Kak Arsyaf saya persilakan nih untuk memulai materinya.
Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Safdani, biasa dipanggil Arsaf. Hari ini saya senang sekali karena saya dapat berkesempatan untuk berbicara di depan kalian semua, dan tentunya kita akan sharing ilmu mengenai public speaking. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya langsung mulai. Apa sih yang dinamakan public speaking itu? Tapi sebelum itu, ada teori yang bisa kita lihat di PPT tersebut, yaitu lebih dari 24 abad yang lalu, Konfusius mengatakan bahwa apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Itu mengartikan bahwasannya ketika kita hanya mendengarkan saja, kita dapat lupa. Dan ketika kita mendengarkan, lalu kita melihat, kita lupa. Bisa mengingat, kita juga bisa melihat, tapi kita tidak dapat memahami. Namun jika kita mendengar, kemudian kita melihat dan mengerjakan, itu akan langsung nempel di kepala kita, seperti itu. Jadi kita tidak akan lupa, kita juga hanya mendengar, bukan cuma mendengarkan saja atau melihat saja, tapi kita mendengarkan, melihat, dan juga mengaplikasikan, mengerjakan. Jadi kita bisa menyempurnakan hal tersebut ketika kita dapat melakukan ketiga hal tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada, kenapa sih manusia itu butuh berkomunikasi? Bagaimana konsep dari komunikasi? Apa itu public speaking? Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apa saja hambatan dalam berbicara? Bagaimana menjadi pembicara yang baik? Itu akan kita bahas. Baik, di sini ada definisi dari Harold Laswell, cara menjelaskan komunikasi dengan menjawab pertanyaan. Who says what in which channel, to whom, with what effect? Atau 5W. Nah, ini adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Begitu. Jadi gimana? Siap untuk bicara? Sekarang mari kita teriak, saya bisa bicara. Siap untuk bicara? Terima kasih. Kenapa manusia butuh berkomunikasi? Jadi komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan juga untuk mencapai tujuan. Jadi komunikasi adalah jalan untuk menyelesaikan sebuah masalah, walaupun masalah bisa disebabkan kesalahan komunikasi. Jadi yang terpenting adalah komunikasi ini dapat menyelesaikan masalah. Begitu. Kemudian bagaimana konsep dasar komunikasi? Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Itu ada yang verbal dan juga non-verbal. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya verbal itu melalui suara yang kita ucapkan, sedangkan non-verbal adalah melalui gestur tubuh atau gerak tubuh kita. Kemudian ada relasi dalam komunikasi. Nah, komunikasi personal dan juga ada komunikasi publik. Terus ada media komunikasi. Nah, medianya apa aja? Ada suara, tulisan, gambar, dan juga video. Begitu. Nah, sekarang adalah pengertian public speaking nih. Public speaking adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Oral atau lisan. Kemudian bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Jadi berlanjut. Begitu guys. Itu adalah sebuah pengertian dari public speaking. Lalu tujuan public speaking itu apa ya? Yang pertama ada menyampaikan informasi kepada audiens. Kemudian menghibur audiens, dan yang terakhir adalah mempengaruhi audiens. Jadi bukan hanya menyampaikan, tapi kita ada impact-nya, mempengaruhi audiens, begitu. Lalu manfaat public speaking. Manfaat public speaking tersendiri ada 5. Yang pertama adalah mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, dan juga menyelesaikan masalah. Itu adalah manfaat dari public speaking. Nah, tapi faktanya tak seorang pun yang dilahirkan itu sebagai speaker atau pembicara. Setiap manusia mempunyai keunggulan dan kekurangannya juga masing-masing. Jadi, untuk masalah public speaking atau speaker ini adalah sebuah skill yang dapat kita pelajari dan dapat kita aplikasikan. Kita akan bisa, seperti konsep yang awal, kita dengar, kita lihat, kita lakukan. 3 hal tersebut akan membuat kita jauh lebih percaya diri ketika berbicara di depan publik. Seperti itu.
Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam beretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Itu adalah kita bisa melihat bakat kita ada atau enggak sebagai pembicara, seperti itu. Kemudian ada faktor pembentuk speaker. Ada 3L, lahir adalah bakat, lingkungan, dan juga latihan. Itu faktor yang membentuk speaker menjadi pembicara yang tentunya memberikan dampak atau respon dari orang-orang di sekitarnya yang diajak berbicara. Kemudian masalah dalam public speaking. Apa ya sih masalahnya? Pertama, kecemasan. Kedua, teknik public speaking. Lalu yang ketiga ada penguasaan materi. Begitu. Kemudian nervous dan berusaha menyalahkan diri sendiri. Yang pertama adalah gejala-gejalanya, detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, ada juga yang kejang perut atau mual, kemudian juga ada yang mata berair, dan juga ada yang lupa materi. Ini adalah beberapa faktor-faktor atau contoh-contoh dari orang yang nervous dan susah untuk mengalahkan diri sendiri. Begitu. Setiap manusia itu mempunyai respon masing-masing terhadap sebuah kecemasan gitu. Nah, penyebab kecemasan itu adalah pengalaman pertama, suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda dan tidak percaya diri, trauma masa lalu, perasaan tidak siap tampil. Itu adalah penyebab kecemasannya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah mempersiapkan dan melakukan latihan. Kemudian mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Dengan kita menganggapnya sebuah hal yang wajar, maka kita tidak akan menyalahkan diri sendiri dan tetap akan melanjutkan apa yang harus kita selesaikan. Kemudian bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Nah, yang pertama adalah lepaskan rasa sesal, perbaiki persepsi diri, jangan takut gagal, penampilan maksimal, mengingat semua sukses masa lalu. Begitu. Kemudian teknik public speaking apa aja sih? Yang pertama adalah variasi suara. Jadi ada teknik suara. Mungkin kita ada suatu penekanan atau ada intonasi yang harus kita tinggikan atau yang harus kita rendahkan. Disesuaikan dengan kalimat dan juga mood dari kalimat tersebut gitu. Kemudian adalah ekspresi wajah, mimik wajah. Itu kita perhatikan dalam sebuah public speaking. Lalu kontak mata. Kontak mata atau eye contact ini sangat berpengaruh pada saat kita sedang public speaking. Jadi yang kita ajak bicara akan merasa dihargai dan juga akan lebih paham ketika kita berbicara menggunakan mata kita. Begitu. Kemudian ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini apa aja? Yang pertama dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Mending lebih berdiri daripada duduk sih. Kemudian gunakan tangan untuk memegang alat bantu, apapun itu, bisa mikrofon, atau mungkin bisa menggunakan ballpoint, atau apapun itu. Lalu ada berjalan, mondar-mandir, itu tidaklah dianjurkan. Jadi bahasa tubuh yang jalan mondar-mandir itu diperlukan pada saat kita public speaking. Lalu, yang harus kita tekankan di sini adalah kemampuan berbicara sangat penting untuk kehidupan kita. Itu sangat penting. Kemudian siapa saja bisa menguasai public speaking, siapapun, mulai itu dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, public speaking itu tidak mengenal sebuah usia. Namun, seberapa percaya diri kita melakukan berkomunikasi dengan orang-orang di depan umum. Seperti itu. Dan jika Anda sadar tidak dilahirkan sebagai speaker, maka berlatih dan berlatihlah. Itu yang saya bilang. Dengar, lihat, dan lakukan. Jadi itu aja mungkin yang harus saya sampaikan dan saya sharing pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Itu tadi ya materi dari Kak Arsyaf tentang public speaking ya. Semoga teman-teman bisa paham tentang public speaking ya dari seminar ini ya. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana cara public speaking, bagaimana cara menghadapi hambatan-hambatan dalam public speaking, seperti itu oleh Kak Arsyaf sudah disampaikan tadi ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nih masih kurang paham atau ada yang ingin disampaikan nih, saya persilakan kepada yang bertanya kepada peserta seminar di sini
Saya persilakan jika ingin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arsaf atas pemaparannya terkait dengan public speaking. Eh, Ternyata sangat luas ya public speaking itu, dan pemaparan Mas Arsaf tadi cukup menambah wawasan dan juga ilmu baru tentunya untuk kita mengetahui public speaking itu sendiri. Mungkin izin saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa saya. Saya Sulistyo Hadi dari mahasiswa Universitas Siber Asia di kelas 304 untuk public speaking. Saya ingin bertanya sedikit terkait dengan public speaking, Mas Arsaf. Mungkin ada kiat-kiat sedikit atau bagaimana sih caranya untuk kita mengetahui materi-materi yang menarik untuk audiens. Mungkin itu aja Mas Arsaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui topik yang menarik bagi audiens? Sebenarnya simple. Ketika kita berbicara dengan seseorang atau dengan halayak umum, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara. Jadi jangan kita menanyakan atau memulai pembicaraan dengan hal-hal yang kita sudah tahu mereka tidak akan bisa menjawabnya, atau mereka tidak familiar dengan hal itu. Contohnya, kita berbicara dengan orang-orang yang suka kuliner, tetapi kita tanyakan hal mengenai permesinan. Misalnya kita tanyakan engine pesawat Airbus itu menggunakan mesin apa ya? Atau mesin komputer yang ini nih pakai jenis apa ya? Gitu loh. Jadi kemungkinan mereka tahu, tapi hanya sedikit presentasi untuk mereka tahu karena mereka hobinya kulineran. Begitu. Dan mereka memang fokusnya kepada kuliner. Pekerjaan mereka kuliner, mereka suka kuliner, jadi mereka tidak akan tahu mengenai permesinan. Jadi kemungkinan hal seperti itu tidak perlu kita tanyakan dan itu pasti tidak akan menarik mereka, gitu. Lalu yang kedua, mulailah dengan memuji. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Seperti itu. Mau cewek mau cowok pasti suka dipuji. Misalnya kita memuji hal ada di dalam tubuh mereka, seperti misalnya rambut. Wah, rambut kamu bagus ya. Dengan kita berbicara seperti itu, sudah pasti akan menaikkan atensi dari si lawan bicara kita. Atau di dalam sebuah kelas misalnya, wah kelas kalian bagus ya, akan berdampak pada semua yang mempunyai kelas tersebut. Karena mereka merasa memiliki kelas tersebut dan ketika dipuji mereka akan senang dan akan memulai pembicaraan dari A sampai Z. Mulai dari pujian tersebut akan mulai pembicaraan yang akan kita terus-menerus berbicara dan akan menarik perhatian mereka. Seperti itu. Tapi tidak berlebihan ya. Masih ada batasan dari sebuah pujian tersebut. Apalagi untuk hal yang pertama kali kita lakukan dan pertama kali kita kenal terhadap orang yang akan kita ajak bicara. Seperti itu. Dan ketika nanti pada momen yang buntu atau kalian bingung mau ngomong apa, kalian bisa menanyakan pendapat kepada mereka. Nah, ketika kalian sudah buntu untuk berbicara, bingung harus berbicara seperti apa lagi, ingin ngobrol apa lagi, kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan menaikkan mood mereka atau yang akan membuat respon mereka menjadi lebih baik dan membuat topik pembicaraan yang sangat menarik. Seperti meminta pendapat mengenai pilihan A atau pilihan B mengenai sebuah tempat atau lokasi wisata. Misalnya, menurut kalian lebih bagus Gunung Bromo atau Gunung Semeru ya? Kayak gitu. Jadi antara dua hal tersebut kita tanyakan dan pasti mereka tuh ada pendapat. Dan ketika pendapat tuh dibicarakan, maka akan ada respon lagi dari kalian yang tentunya akan tidak bosan untuk berbicara di depan halayak umum dan semua bisa enjoy untuk berbicara seperti itu. Itu tips untuk bagaimana cara kita untuk mencari topik yang menarik. Yang pertama adalah kita harus mengetahui audiens kita siapa.
di mana kita berbicara, lokasi kita berbicara. Lalu yang kedua, kita bisa mulai dengan sebuah pujian, dan yang ketiga kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya dari pertanyaan yang tadi, topik apa yang menarik untuk audiens itu seperti apa? Kalau menurut saya topik yang menarik itu adalah yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melihat juga nih untuk misalnya target audiens kita itu pada saat webinar itu tuh siapa, golongan usianya seperti apa, pekerjaannya apa, itu harus kita peta-petakan. Maksudnya kita harus sudah mengetahui itu semua. Contoh kasusnya saja, misalnya kita memiliki target audiensnya itu adalah ibu rumah tangga. Jadi kita itu harus membuat topik seputar dengan kehidupan berumah tangga itu, misalnya seperti apa, soal parenting, terus juga misalnya mungkin kita webinar tentang masak-masakan gitu kan, itu juga bisa juga sebenarnya. Atau misalnya soal cara merawat diri sebagai ibu rumah tangga, walaupun tetap di rumah aja kita tetap harus merawat diri seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya lagi contohnya target audiens kita itu adalah anak muda misalnya, kita harus membuat topik yang menarik yang relate dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Misalnya apa sih yang relate itu, misalnya kayak bagaimana cara berpola pikir yang baik untuk anak muda zaman sekarang. Kan kadang kan sekarang tuh Gen Z terkenalnya tuh dengan bisa dibilang kayak menye-menye gitu. Kayak maksudnya kurang tough gitu ya. Nah, itu gimana? Kita mungkin bisa bikin webinar bagaimana cara agar Gen Z ini bisa dengan tough gitu menjalani kehidupannya yang makin sekarang itu kan makin udah cukup menakutkan ya. Dan terus untuk misalnya juga bisa tentang bagaimana Gen Z itu kan sekarang kan sudah banyak juga nih yang sudah mulai berpacaran kayak gitu kan. Itu udah nggak mungkin, kita nggak bisa pukirin lagi hal itu. Kita harus bikin webinar yang menarik, yang bagaimana caranya mereka bisa membangun hubungan dengan lawan jenis namun tetap pada koridornya yang tepat gitu. Gitu aja sih menurut saya. Jadi intinya itu topiknya tuh harus relate dengan kehidupan sehari-hari, dengan target audiens tersebut gitu. Terima kasih. Jawaban dari Kak Arsyaf, dan saya rasa sudah bisa dimengerti ya oleh penanya tadi tentang pertanyaannya. Kemudian tadi dari penyanggah juga bisa kita mengerti bersama ya tentang apa tambahan dari penyanggah tadi tentang public speaking. Kemudian intinya adalah di seminar ini kita mempelajari public speaking itu bukan hanya untuk mengejar karir ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga butuh public speaking, yaitu bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu, dimana dalam komunikasi sehari-hari pun kadang akan bisa terjadi masalah. Nah, cara menyelesaikan masalah tersebut tentunya dengan cara komunikasi yang baik ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara benar kepada orang lain agar apa yang orang lain dengar dari mulut kita itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, terlebih juga untuk dalam karir ya, banyak kesempatan untuk teman-teman semua yang bisa didapat ketika teman-teman punya keahlian public speaking. Mulai dari reporter, wartawan gitu kan, presenter, sampai menjadi content creator pun perlu public speaking yang baik. Nah, maka dari itu nih teman-teman semoga bisa mendapatkan ilmu yang banyak ya dari seminar ini, sehingga teman-teman ke depannya setelah seminar ini bisa punya modal yang baik dalam public speaking.
Oke, mungkin itu saja sih dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan nih ke MC kita, Kak Tasya, untuk penutupan acaranya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Abdil. Saya juga ingin menyampaikan informasi kepada para peserta webinar pagi hari ini bahwa untuk link absensi dan link sertifikat itu sudah di-share oleh pihak panitia di kolom chatnya. Jadi bagi teman-teman semuanya bisa langsung klik linknya aja, jangan sampai lupa agar bisa dapat sertifikatnya, karena itu sertifikatnya akan langsung terkoneksi ya ke emailnya teman-teman masing-masing. Apabila ada kendala untuk masalah sertifikatnya yang belum mungkin agak delay atau seperti apa, itu untuk teman-teman bisa langsung hubungin aja kontak person panitianya, sudah tercantum juga di kolom chatnya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk para peserta webinar pagi hari ini semuanya bisa langsung lihat linknya aja ya di kolom chatnya ya. Dan untuk itu, atas waktu yang telah teman-teman luangkan, saya mewakili para panitia webinar pagi hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dapat bertemu kembali di acara-acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.